Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk session kali ini kita akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menginputkan beban pada plat, dan ini relatif lebih mudah dibandingkan pada frame dan join ya. Namun ada hal yang penting yang perlu Anda ketahui, bahwasanya saat permodelan plat ada suatu hal yang harus kita lakukan sebenarnya untuk memperoleh nilai yang lebih spesifik atau lebih detail, yaitu mesh area. Artinya kita akan membagi-bagi area ini. Tujuannya apa? Tujuannya di saat analisa output ya, Anda akan memperoleh nilai yang lebih detail dan akurat untuk plat itu sendiri. Mungkin Anda cukup bingung ya, bagi apa itu mesh area. Kita akan langsung beri contoh kepada Anda. Ada blok plat yang Anda ingin mesh area. Jadi sebelum menjelaskan tentang input bebannya, kita akan jelaskan terlebih dahulu mesh area seperti apa. Anda klik edit, kemudian mesh area. Misalkan kita akan membagi plat ini menjadi 2x2. Anda bisa lihat. Nah, plat ini sudah terbagi menjadi 4 ya, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Misalkan kita ingin membagi lagi menjadi 5x5 atau 5x4 atau 5x8, terserah Anda. Seperti ini. Jadi ada 5x5, ada 25 plat. Atau mungkin Anda ingin lebih detail lagi, edit mesh area mungkin 12x12. Jadi tidak harus sama ya. Jadi misalkan 12, 5 tidak masalah, oke. Okay. Nah, Anda bisa lihat di sini. Jadi ini akan berguna sekali saat Anda menganalisa output khususnya untuk plat. Jadi apabila Anda menggunakan 2x2 seperti ini, 5x5 atau 12x12, otomatis output sub untuk 2x2 atau 4 ini akan lebih sedikit dibandingkan dengan output plat yang 5x5 atau bahkan dengan 12x12. Anda bayangkan saat 2x2 ya, hanya ada 4 output nanti yang keluar. Sedangkan saat 5x5 ada 25 output, dan sedangkan 12x12 akan ada 144 output yang akan keluar. Otomatis hasil yang akan diberikan lebih akurat yang plat yang memiliki mesh area lebih banyak. Seperti itu. Jadi ini nanti fungsinya pada saat analisa output atau perilaku atau momen-momen pada plat itu sendiri. Jadi semakin banyak mesh areanya, semakin detail hasil yang kita peroleh. Namun ada sisi kurangnya juga kalau seandainya kita menggunakan mesh yang lebih banyak, karena saat proses running akan lebih lama dibandingkan dengan mesh area yang lebih sedikit atau bahkan tidak kita mesh. Jadi kita cukup harus menimbang juga ya. Jadi seandainya Anda meninjau 100 lantai, kemudian Anda mesh area seperti ini, ya tentunya Anda harus membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih tinggi, karena itu akan memakan waktu lama sekali. Kalau hanya beberapa tingkat seperti ini ya mungkin tidak masalah ya. Kalau Anda menggunakan prosesor yang lebih tinggi, Anda bisa memesh area plat lebih banyak, itu lebih baik. Jadi kita harus melihat sikonnya juga seperti apa, oke? Jadi itu untuk mesh area. Kemudian bagaimana cara menginput beban? Ya, cara menginput beban, kita pilih areanya, pilih floor ya, oke. Jadi terpilih semua. Jadi terlepas dari contoh ini ya, atau kita akan beri contoh misalkan satu persatu ya, dari
plat yang 4x4 ini. Oke, pada intinya sama. Assign shell area uniform. Kita misalkan masukkan beban live ya, misalkan 25 ton per meter. Ini misalkan saja, ini hanya sebagai asumsi. Anda ketik oke. Ya, selesai. Seperti itu, dan mudah sekali untuk menerapkannya. Jadi ini sih, kita hilangkan snapnya biar lebih mudah dalam menselect. Assign, kita ulangi lagi, uniform, kemudian live, kita pastikan 13 misalkan. Jadi seperti ini ya, sama halnya. Atau kita lebih mudah, select area floor, oke. Kemudian kita assign shell area uniform. Jadi seperti itu. Jadi Anda cukup menekan mengetik jumlah atau besar bebannya sesuai dengan load case yang Anda inginkan. Replace, add, tentu Anda sudah mengetahui dengan penjelasan sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi sangat simpel sekali untuk plat, namun saya perlu tekankan sekali lagi mengenai mesh area. Itu yang harus Anda perhatikan untuk khusus kasus plat ya. Jadi Anda harus pintar-pintar menimbang seberapa detail atau seberapa banyak mesh area yang harus Anda lakukan. Oke, jadi untuk permodelan atau penginputan beban pada plat cukup sampai di sini. Cukup simple, cukup mudah. Jadi untuk section ini mungkin tidak begitu berat untuk Anda. Jadi saya harap Anda benar-benar melatih kemampuan SAP Anda, dan jangan lupa pula melatih kemampuan mekanika tekniknya. Jadi kita dalam menggunakan software ini atau software manapun, ilmu dasar teknik atau mekanika teknik atau mekrek itu harus kita kuasai sebelumnya, sehingga kita memiliki faktor koreksi yang tinggi atau faktor sensitivitas yang tinggi terhadap penggunaan software ini. Jadi kita bisa mengetahui apabila terjadi kesalahan atau tidak, karena software ini tidak peduli apapun yang kita masukkan ya, itu yang akan dia keluarkan. Seperti saya katakan dari awal, apabila kita masukkan sampah, ya sampah yang dia keluarkan. Jadi software ini tidak peduli. Jadi tergantung pada user itu sendiri. Oke. Untuk plat atau untuk penginputan beban cukup sampai di sini untuk khusus pemula. Jadi saya harap Anda belajar lebih giat. Jangan pernah loncat ke section selanjutnya sebelum Anda menguasai section yang sekarang dan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.